Wa aqimus sholat. Hei manusia, kalian sholat, 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 sholat. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kami sholat? Maka dijawab oleh Allah, inilah fungsi utama penciptaanmu saat hadir di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hei, kamu kan punya perjanjian dengan saya. Kamu tidak beraktivitas di bumi kecuali menyembah saya. Kamu ibadah. Karena itu ketika kamu sampai di bumi, kamu harus buktikan bahwa kamu itu beribadah kepadaku. Maka diturunkanlah oleh Allah kewajiban untuk ibadah. Jadi kalau ada orang-orang yang turun ke bumi jadi manusia dan dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka akibatnya, mohon maaf, itu tanda pertama dia sedang tidak berkomitmen dan melanggar ketentuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketentuannya. Kata Allah, "Hei, saya ciptakan kamu untuk ibadah." Siap? Siap ya Allah. Bahkan ada perjanjian di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kata Allah, "Hei, ingat, kamu sebelum lahir ke bumi, kita bikin perjanjian. Saya akan berikan semua kebutuhan kamu. Sakit saya sembuhkan. Maaf kalau kamu salah, saya maafkan. Ampunan kalau kamu dosa, saya ampuni. Butuh rizki, saya berikan. Punya masalah, saya tuntaskan. Punya kesulitan, saya mudahkan. Sepakat? Sepakat ya Allah. Cuma syaratnya satu. Saat kamu nanti terlahir ke muka bumi, kamu harus menyembah saya. Alastu bi rabbikum. Siaplah engkau menjadikan saya sebagai Tuhan yang layak disembah." Maka kita mengatakan, "Bala syahidna." Kita sepakat ya Allah. Kami siap menjadikan engkau sebagai Tuhan. Nanti kalau kami lahir, kami akan sembah engkau. Karena itulah ketika kita terlahir ke bumi, tumbuh, dewasa, maka Allah menagih pembuktian janji kita kepada Allah saat dalam kandungan. Diturunkanlah kemudian perintah, kata Allah, "Wa aqimus shalah." Hei, katanya kamu janji mau nyembah saya, sekarang buktikan. Jangan-jangan kamu sibuk cari dunia, kerja lagi, tapi kamu lupa tugas yang kedua, bahwa kamu harus beribadah kepada saya. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, tidak pernah ada manusia tinggal di bumi, silahkan cek, kecuali semuanya diberikan tugas oleh Allah untuk menyembahnya, untuk beribadah. Mau itu manusia biasa, mau orang soleh, mau nabi, sampai ke rasul, sepanjang namanya manusia, pasti ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, Nabi Muhammad nabi bukan? Rasul bukan? Mulia mana Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Nabi Muhammad. Hebat mana Nabi Muhammad dengan Nabi Daud? Nabi Muhammad. Gelarnya tinggi mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad sholat tidak? Sholat. Nabi Muhammad tahajud tidak? Tahajud. Nabi Muhammad sholat sunnah tidak? Nabi Muhammad baca Quran tidak? Baik, sekarang saya tanya lagi, Nabi Muhammad masuk surga tidak? Masuk. Bahkan sebelum meninggal, satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun satu surat langsung mengatakan surganya sudah siap. Tuh lihat, Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi dan Rasul yang sebelum wafat turun satu surat mengatakan surganya sudah siap. Inna a'tainakal Muhammad, inna sungguh kami, a'tainaka telah menyiapkan untukmu. Bahasanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu sesuatu yang menunjukkan telah selesai, siap, tuntas, pasti. Inna a'tainaka, kalimat Qur'annya bukan inna nu'ti, tapi inna a'taina, kami telah siapkan untukmu al-kautsar, semua kenikmatan terbaik di surga. Tapi apakah ketika dijamin masuk surga selesai? Tidak. Muhammad, kami telah jamin untukmu surga, sudah nikmat semuanya, tanpa hisab, kamu akan masuk ke dalamnya. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Perhatikan kalimatnya. Fasholli li rabbika. Maka kamu yang sudah ahli surga ini, siap masuk tanpa hisab, dijaga dari kesalahan, tetap tidak terbebas dari perintah ibadah. Fasholli, kalimat pertama yang diberikan pada ahli surga, yang surganya tingkat paling tinggi adalah perintah sholat. Fasholli, maka kamu sholat. Saya ulang ya. Nih lihat, bayangkan nih, ahli surga, surganya sudah siap, sebelum wafat sudah ada berita akan masuk surga, semua perlengkapannya siap di surga, tanpa hisab. Kalimat pertama yang disampaikan pada ahli surga ini, fasholli, sholat.